Slide saya sudah terlihat? Slide saya sudah terlihat kah? Sudah, Bapak. Oke, kita mulai. Sebenarnya spektrometer massa itu digunakan untuk apa sih? Spektrometer massa itu ya jelas digunakan untuk mengukur berat molekul atau MR dari suatu senyawa. Lah, kemudian biasanya ukuran daripada MS itu ditentukan berdasarkan nilai M per Z atau massa permuatannya. Metode dari spektrometer massa itu banyak sekali. Ada yang nanti kita akan bahas satu-satu. Ada yang tipenya itu fragmentasi dan ada yang tipenya adalah penggabungan ion-ion. Kemudian spektrometer massa itu dia ada yang disebut sebagai library data. Library data. Library data itu artinya orang sudah mengidentifikasi sedemikian rupa, kemudian dia dimasukkan ke library data sehingga ketika orang lain itu memiliki sampel dengan pola fragmentasi atau pola pemecahan ion atau penggabungan ion dari suatu sampel itu sudah bisa diidentifikasi bahwa ini adalah senyawa ini dari library data. Salwa Amelia, halo. Kok tadi gambarnya planet bumi. Oke. Kemudian, ketika saudara memiliki senyawa baru, maka analisisnya adalah menggunakan HRMS. Dari HRMS itu nanti kita bisa tahu nilai M per Z. Tapi kalau tidak bukan senyawa baru maka cukup pakai MS biasa atau cuman MS tandem MS atau juga malah tidak memakai karena sudah tervalidasi ketika menginterpretasi dengan NMR. Secara umum, spektra massa itu adalah spektrum di mana sumbu X-nya adalah ion massa atau M per Z-nya, nilai M per Z-nya, sedangkan Y adalah intensitas sinyal. Itu biasanya persentase ya, intensitasnya. Kemudian sinyal yang paling tinggi itu adalah base peak. Base peak ini bisa sama dengan nilai massa dari senyawa kita atau juga fragmentasi yang paling stabil. Jadi base peak itu terkadang bisa menjadi apa ya? Menunjukkan massa dari senyawa kita, tetapi kadang-kadang juga tidak. Misalkan eh, kita menggunakan metode EI atau CI, itu maka biasanya fragmentasi nilai massa itu adalah peak yang paling terakhir keluar. Itu adalah jika menggunakan metode EI atau CI. Jadi peak yang paling kanan keluar walaupun itu intensitasnya rendah atau apa, itu adalah eh, nil massa dari senyawa kita. Tetapi jika kita menggunakan metode ESI atau FRED dan lain sebagainya, ya, itu kadang-kadang nilai base peak itu adalah sebagai nilai massa. Saya rasa kalau metode apa prinsip dari pengujian spektrometer massa seharusnya sudah diterima ketika saudara mendapat mata kuliah MSK. Apakah sudah dapat materi MS di MSK? Sudah dapatkah? Loh, ini diem semua ini apa? Sudah dapat atau belum? Halo?
Elva, Elva, Elva. Iya, Pak. Sudah dapat atau belum? Loh, kok sudah dapat atau belum? Ya apa sih, Rek? Baru semester kemarin kan kalian MSK? Iya, Pak. Sudah Ya, dapat atau belum? kalau seingat saya sudah dapat. Oh, berarti sudah. Kalau begitu saya lewati ini terkait prinsip. Karena saya di sini hanya membantu membaca spektra dari analisisnya. Maksud prinsip kerjanya. Oke. Ini juga seharusnya sudah didapat ketika di MSK. Tapi mungkin saya akan ulang sedikit. Oke. MS metodenya itu ada banyak gitu ya. Ada elektron impact atau EI. Ini biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang berukuran kecil, nilai MS-nya itu kecil ya, nilai MR-nya itu kecil, dan dia itu kecenderungan adalah senyawa volatil. Nah, ini biasanya digabungkan dengan metode GC atau LC. Juga ada yang LC sih, cuman jarang. Biasanya GC. Massa range-nya itu bisa sampai 1000 Dalton dengan sampel yang apa? Dengan jumlah sampel yang diperlukan hanya 1 sampai 2 miligram. Begitu juga dengan chemical ionization. Kalau elektron impact itu berarti yang ditembakkan itu adalah elektron. Kalau chemical ionization adalah ini pengionan dengan metode kimia. Kemudian berikutnya itu ada metode ESI. ESI ini lebih digunakan untuk senyawa-senyawa yang tidak volatil dan memiliki dan biasanya digabungkan dengan LCMS. Jadi LCMS itu biasanya menggunakan metode ESI dengan eh, ring masanya itu sampai 200.000. Sedangkan jumlah sampelnya itu lebih sedikit lagi, yaitu 1 sampai 300 pikomol per mikroliter, sangat kecil. Dengan sampel yang sangat kecil sudah bisa digunakan. Ini biasanya untuk senyawa polar, peptida, protein, organometal, dan lain sebagainya. Kemudian ada fab, ya. Ini biasanya untuk senyawa-senyawa yang cukup besar atau mungkin polimer ya. Ada karbohidrat, organometal, peptida, non-volatil. Nah, ini ring masanya sampai 6.000. Sangat terbatas gitu ya, 6.000. Kemudian yang terakhir ada maldi. Maldi ini digunakan untuk senyawa yang betul-betul besar. MR-nya itu besar. Biasanya peptide, protein, nukleotida itu sampai masanya itu 500.000 Dalton. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Pembahasan masing-masing nanti setelah ini. Apakah ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke. Ini adalah flowchart yang saudara bisa pakai ya untuk menentukan kapan saudara, sorry. Flowchart ini digunakan untuk menentukan kira-kira saudara itu kalau punya sampel, ini hanya secara teori ya. Kalau punya sampel, saudara mau menganalisisnya pakai metode apa? Misalkan nilai berat molekulnya atau MR-nya itu kurang dari 800, kemudian dia itu sifatnya itu merupakan senyawa ion atau polar, maka saudara bisa menggunakan metode ESI atau FAB. Tetapi jika dia itu nonpolar, maka silakan menggunakan metode yang lain, yaitu bisa menggunakan
Ci atau Fi. Begitu juga dengan yang lain, ketika nanti saudara memiliki sampel yang berat molekulnya besar, lebih dari 70.000, maka saudara silakan menggunakan MALDI. Tetapi di Indonesia itu biasanya kita hanya EI, CI, sama SI. Untuk vape dan MALDI itu sangat jarang digunakan di Indonesia. Bukan kok jarang sih, lebih ke penggunaannya itu sangat terbatas, sedikit sekali. Karena yang berpenelitian dalam bidang karbohidrat dan sebagainya itu juga ada, tetapi tidak sebanyak penelitian di bidang senyawa metabolit sekunder. Nih, ada electron ionization dengan menggunakan metode EI. Artinya, molekul sampel kita itu akan ditembak dengan elektron. Di situ. Ketika suatu molekul itu ditembak dengan elektron, maka molekul itu akan membentuk suatu ion positif atau radikal. Pilihannya hanya itu. Kalau nggak ion positif, ya ion radikal. Sehingga makanya nilai M ketika ditambah dengan satu elektron, dia bisa menghasilkan M radikal atau M bermuatan positif. Dengan otomatis melepaskan elektron. Maka fragmentasi daripada senyawa M itu adalah bisa menjadi X radikal plus Y bermuatan positif. Ini adalah ilustrasi bagaimana suatu senyawa itu terfragmentasi setelah ditembak dengan suatu elektron. Jika saudara perhatikan, M adalah sampel saudara. Kemudian elektron yang diberikan itu bisa berupa gas, gitu ya. Gas pembawanya kan adalah kalau pakai GCMS ya, maka bisa pakai gas pembawanya adalah nitrogen, gitu ya. Nanti dia itu suatu ketika akan membentuk suatu fragmen M plus H plus. Fragmen M plus H plus inilah yang disebut sebagai MR-nya atau masanya. Jadi masanya itu adalah M plus H plus. Nilai M per Z-nya itu. Contoh di sini. Ada suatu senyawa, dia itu ditembak dengan eh, elektron. Senyawa itu akan mengalami fragmentasi. Fragmentasinya bagaimana? Yang pertama, yaitu dia putus di sini. Sebentar. Misalkan putus di sini, maka satu yang benzen C pada benzen itu bisa menjadi bermuatan positif, kemudian karbonilnya itu bisa bermuatan positif atau radikal. Ini terfragmentasi. Jadi ketika elektron itu ditembakkan, dia akan senyawa kita itu akan mengalami fragmentasi. Jika saudara hitung, benzen yang terionisasi menjadi ion plus, dia itu memiliki Ms77. Sedangkan pada ketonnya itu adalah 43. Begitu juga dengan ketika dia menjadi radikal. M per Z-nya sama, yaitu 77 dan 43. Artinya apa? Baik itu ion positif atau radikal itu memiliki M per Z yang sama. Dan ini nanti yang akan keluar di MS. Jadi MS nanti akan keluar peak di daerah 77 dan di daerah 43. Contoh yang kedua, misalkan saya ada ion CH2Cl2 plus. Bagaimana jika dia itu ditembak dengan elektron? Kemungkinan dia akan menjadi CH2Cl plus plus Cl radikal.
dengan massa 49 dan 51. Kemudian dia juga kemungkinan akan menjadi CH2 Cl radikal plus Cl plus. Tetapi yang kedua ini tidak akan teridentifikasi. Kenapa? Karena Cl itu cenderung bersifat elektronegatif. Sehingga dia lebih memilih untuk menjadi radikal dibandingkan menjadi bermuatan positif. Sedangkan kalau CH2Cl itu masih bisa bermuatan positif atau bermuatan radikal. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau ada yang tanya langsung resen ya. Berikutnya, fase pembawa untuk chemical ionization itu sebenarnya sama saja. Cuman berbeda di fragmentasinya saja. Kalau tadi suatu molekul pakai elektron ionization itu ketika suatu molekul ditembak dengan elektron, dia langsung mengion menjadi plus dan radikal. Tetapi kalau ini itu tidak berbeda. Ketika menggunakan fase gerak gas, maka sebenarnya misalkan metana. Metana itu akan melepaskan satu elektronnya sehingga dia itu bisa atau menangkap satu elektron sehingga dia bermuatan positif atau radikal. Nanti CH4 plus radikal ini akan menangkap CH4 lagi sehingga dia membentuk CH5 plus dan CH3 radikal. Barulah CH5 plus ini akan ber berinteraksi dengan senyawa kita sehingga membentuk MH plus dan melepaskan CH4 kembali. Nanti yang akan terdeteksi di apa di spektranya adalah MH plus. Bisa dipahami? Mana es kompuri bingung orang yang sing teko ya. Oke, ini contohnya. Jadi kalau chemical ionization itu adanya penggabungan daripada senyawa kimia yang digunakan sebagai pembawa atau fase geraknya. Baru setelah itu dia akan bereaksi dengan analit atau sampel yang kita analisis. Oke, berikutnya adalah metode ESI, electron spray ionization. Dia itu cenderung digabungkan dengan HPLC atau LCMS biasanya. HPLC atau LC. Di mana teknik ini itu beda dengan EI atau CI. Ya. Kalau ini itu biasanya adalah penggabungan ion-ion. Ya. Kalau elektron spray ionization ini cenderung penggabungan ion-ion. Teknik ini biasanya nanti akan menghasilkan nilai M plus H plus atau M min H plus. Tergantung dari senyawa yang akan kita analisis atau fase gerak yang akan kita analisis. Metode ini hampir tidak ada fragmentasi karena dia penggabungan muatannya ada. Nah, muatannya itu biasanya disimbolkan dengan M plus N pangkat N plus. Contoh, misalkan kita menggunakan eh, HPLC atau LCMS. Di situ kita menambahkan suatu garam. Garamnya NaCl misalkan. Maka kemungkinan senyawa kita itu akan berikatan dengan Na sehingga nanti M per Z-nya adalah M plus Na plus. Bisa juga menjadi M plus Cl minus. Bisa. Tergantung dari garam yang kita gunakan. Contoh di sini. Ini metodenya.
Suatu sampel itu nanti akan dispraykan atau disemprotkan ke dalam suatu kolom gitu ya. Kemudian nanti dia itu akan ketika menspray itu ditambahkan dengan senyawa yang bisa mengion, bisa garam, bisa KCl, bisa NaCl, bisa CaCl2, tergantung dari kita mau menambahkannya pakai apa, dan nanti ion yang akan dihasilkan itu juga tergantung dari analis yang kita inginkan. Nanti dari situ lambat laun dia akan berikatan dan nantinya akan dianalisis dengan detektor. Sampai sini ada yang tanyakan? Alhamdulillah kayak ini kok. Tak lanjut. No. Sekarang vape. Vape itu murni penggabungan. Jadi nanti ketika ada sinyal, sinyalnya itu bisa bermacam-macam. Misalkan kita menggunakan garam NaCl, maka senyawa kita itu bisa menjadi Na plus Cl, M plus Na, bisa juga menjadi M plus Na plus Na, atau juga bisa menjadi M min Cl min Na. Jadi nilai MS-nya itu berbeda-beda. Contoh di sini. Di sini adalah hasil ionisasi daripada suatu sampel yang ditambahkan dengan garam natrium, garam kalium, kemudian ditambahkan asam H3PO4, gitu ya. Maka garam-garam itu akan mengion, garam natrium, garam kalium, kemudian H3PO4 itu juga akan mengion. Nah, ion-ion itulah yang nantinya akan berikatan dengan molekul sampel kita. Contoh, saudara perhatikan base peak-nya yang di 1118,2. Yang terukur di situ, M per Z-nya adalah nilai dari M min 2H pangkat 2 min. Berbeda dengan daerah yang muncul 1158,2. Itu adalah nilai dari M plus H2PO3 min 3H pangkat 2 min. Paham? Paham gak ini? Sebelum tak lanjutkan lebih jauh. Ya, Yes. Paham gak? tidak, Pak. Ya ngono lah. Dari tadi menang kayak sing kok ki apa? Wis paham, nek paham ya malah seneng cepet-cepet mari. Di mana whiteboard saya? Oke, yang metode EI sama ECI sudah paham? Ojo ngoret-ngoret sih, Rek. Aku ngoret-ngoret aku. Sudah paham belum? Gak yakin aku, Rek. Ya udah, saya coba ya. Misalkan saudara punya senyawa begini, wis. Berapa MR-nya? Silakan dihitung dulu MR-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C-nya 8. Ojo ngeret-ngeret sih, Rek. C-nya 8. Hanya berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 10. O-nya 2. Berapa MR-nya?
Halo, MR-nya berapa? Hitungan, Rek. C12 ya 1O16 piro? Halo, halo, berapa? Halo, halo. Gak ono, gak ngitung. Ya wes, diliwati ae. Ayo, tak tutup 138. iki. Piro? 138. 38. Piro berapa? Berapa, berapa? 138. 138. Oke, bagaimana jika saya kurangi di sini? Terfragmen di sini. Jadinya berapa sama berapa? 138 dikurangi C2 H3O. Berapa itu? Berapa? 138 dikurangi 12 kali 2 ditambah 3, 24 tambah 3, 27 tambah 16. Piro? Halo, halo. 95, Pak. Berapa, berapa? Berapa? 95. 95 sama berapa? 95 sama 4, 37. Berapa? 3. Piro, Rek? Kok aku sih nggak krungu nih, Rek? 43. 3. 43? Iya. Iya, Pak. Kemudian bagaimana jika terfragmen di sini? 138 dikurangi 17 berapa? Berapa? 121. Oke, bagaimana jika terfragmen di sini? Dikurangi 15 kan itu. Berapa? 123. Jadi nanti ketika di MS itu nanti dia akan keluar satu. Di 15 akan keluar. Ini 15. 17 akan keluar. Kemudian 43 akan keluar. Kemudian 95 akan keluar. Kemudian 121, 123, 121, 123. Dia akan keluar seperti ini. Dia akan keluar hasil fragmennya itu akan keluar semua. Jadi nanti saudara akan ini itu pasangannya ini. Sudah paham untuk EC sama EC? EC? Sudah? Wes lolek. Wes tak? I- Iya, sudah. Oke. Sekarang bagaimana kalau pakai FAB yang pakai metode apa penggabungan tadi? Tahap CC. Misalkan analitnya saya menggunakan NaCl. Na23
Cl35,5. Senyawa ini nanti bisa menjadi C8H10O2 plus Na. Bisa seperti ini. Berarti ml-nya berapa? 138 ditambah 23. Berapa? 161. Tetapi dia juga bisa menjadi C8H10O2 plus Na plus Na. Berapa? 184. Ya. Kemudian dia juga bisa menjadi C8H10O2 plus Na plus Cl. 196,5. Ya. Intinya adalah dia itu penggabungan dari ion-ion. Sehingga kalau yang VEB metodenya itu memang dia penggabungan ion. Jadi harus tahu ion yang ditembakkan atau yang ditambahkan itu apa. Sampai sini ya, sudah jelas? Ada yang tanyakan? Nek gak tak lanjut iki. Oke. Pak, Hmm, ini ada yang kepental satu, Pak. siapa? Nania, Pak. Ya, tak bukakan. Oke, sudah ya. Saya lanjutkan. Daun kok off cam, Le. Pen, Kepencet, Pak. Bagas, Andika Bagas. Dia Raib. Kok Ya, gak Pak. aku delok iki jembatan tok iki wong ini ndi. Salwa Kolbi, Salwa. Tadi dipanggil Kak Ono, iki Kak Ono. Remove. Pen yang terpental sudah masuk. Sudah, Pak. Hmm. Oke, saya lanjutkan. Oke, kemudian secara umum di alam itu ada isotop-isotop tertentu, gitu ya. Isotop-isotop itu nanti punya relative abundance. Ini relative abundance. C13 itu berapa? 2H itu berapa? 15N berapa? Itu punya abundance masing-masing. Kemudian dalam spektra itu ada aturan eh, genap dan ganjil. Nah nanti fragmentasinya itu juga macam-macam. Sorry, sorry. Langsung aja ke sini. Misalkan dia masanya genap. Dia itu bisa dari penataan ulang atau putusnya dua ikatan. Kalau masanya genap dengan M plusnya itu ganjil, maka dia itu berasal dari pemutusan satu ikatan. Kalau masanya ganjil, dari masa M plusnya itu adalah genap, maka dia berasal dari pemutusan satu ikatan. Bingung mesti. Yang ini enek perhitungan M1 plus sama M2 plus. Ini diperoleh dari mana? M plus 1, persentase atau abundance dari M plus 1 itu sama dengan 100 dikalikan M plus 1 dibagi M. Sama dengan 1,1 dikalikan atom C. 1,1 dari mana? Dari abundance tadi. Abundance daripada masing-masing atom C. H itu 0,16,
kemudian N itu 0,38. Bagaimana jika M plus 2? Maka ya tinggal 100 dikalikan M plus 2 per M. Atau setara dengan persentase abundance-nya dikalikan nomor atom kuadrat dibagi 200 dan seterusnya. Fungsinya untuk apa sih? Untuk ini. Jadi Cl itu nanti kalau misalkan suatu senyawa itu keluarnya di daerah 3, keluarnya MS-nya itu 35, maka dia Cl. Tetapi kalau keluarnya di 37 berarti dia adalah nilai dari M plus 2. Kan MR-nya, AR-nya Cl itu kan 35,5. Kalau dia ketambahan 2 berarti dia 37. Untuk BR, itu BR berapa ya? AR-nya saya kok nggak hafal ya. AR-nya BR berapa? 79 apa 71? 79. Nah, AR-nya BR itu 70, 80 kali, Nduk. Berapa? 79,9. Oh ya. 79,9. Dia itu nanti keluar di daerah 79. Kalau dia plus 2 berarti 80. Nah, ini tugasnya untuk minggu depan. Silahkan nanti dikumpulkan di drive ya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 mahasiswa. Setiap kelompok mencari jurnal internasional yang ada spektra MS-nya berkaitan dengan analisis senyawa organik ya. Artikel dapat berupa artikel isolasi senyawa tabung sekunder maupun sintesis organik. Kemudian saudara mencoba menggabungkan fragmentasinya. Sebenarnya begini, eh, suatu senyawa itu akan terfragmentasi. Ada senyawa itu kan ada yang genap, ada yang ganjil. Kalau ganjil itu nanti dia itu bisa terfragmen menjadi A plus plus B radikal atau A radikal plus B plus. Kemudian bisa menjadi A plus radikal plus B. Ada juga yang A plus B radikal plus. Kalau genap dia itu hanya menjadi A plus plus B atau A plus B plus. Nanti akan ada aturan. Jadi ketika menginterpretasikan suatu MS, nanti akan ada aturan-aturan. Nanti ada aturan-aturan yang akan saya sampaikan minggu depan. Jadi kalau alkena itu bagaimana fragmentasinya, kemudian kalau yang lainnya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Ini ada 71 slide. Semoga minggu depan bisa selesai terkait dengan aturan fragmentasi. Jadi fragmentasi itu bukan hanya memutus, tetapi kita harus belajar tentang kapan ikatan itu bisa diputus dan kapan ikatan itu tidak bisa diputus. Banyak, sekitar 71. Sampai sini ada yang tanyakan? Apakah ada yang tanyakan? Jadi intinya saudara ketika kuliah MS adalah saudara bisa melakukan fragmentasi. Itu saja. Yang kedua, sebenarnya MS itu hanya digunakan untuk validasi. Jika kita punya senyawa baru gitu ya, untuk memvalidasi apakah betul struktur senyawa yang kita usulkan untuk senyawa baru itu apakah sudah benar atau tidak. Nanti bisa dihitung dari nilai MS-nya. Selain itu juga misalkan saudara punya ekstrak atau punya sampel, saudara ingin mengetahui komponen bioaktifnya, tetapi tidak melalui isolasi sehingga bisa menggunakan metode LCMS, GCMS, dan lain sebagainya. Nanti akan dibandingkan fragmentasinya dengan library data. Jika digabungkan dengan library data, nanti
pola fragmentasi itu akan diperoleh bahwa senyawa ini itu sama dengan senyawa X. Pola fragmentasi ini akan sama dengan senyawa Y seperti itu dan seterusnya. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, nanti mungkin minggu depan bisa dilanjutkan. Oke, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.